قال الله تعالى في الكتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang diberikan kepada kita semua, nikmat iman dan Islam. Hari ini kita diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mendapatkan, menemui dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkorban. Dan hari ini kita bisa menjalankan salat yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu salat Idul Adha. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala: "Wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Kalian bertakbirlah kepada Allah, agungkanlah Allah Subhanahu wa taala, karena kalian sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalian mau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendapati kalian bersyukur kepadanya. La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan ketika saya dan antum semua ini mengagungkan Allah, kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu meneladani apa yang diperbuat oleh nabi kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan nabi kita Ismail alaihissalam. Keduanya dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa mengambil pelajaran. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabi Ismail sudah berumur dewasa dan bisa diajak bekerja sama, qala ya bunayya, bapaknya berkata, "Nah Ibrahim, wahai anakku, inni ara fil manam, saya itu mimpi. Inni adbahuha, saya mimpi saya itu menyembelih kamu wahai anakku. Fangdur madata, bagaimana wahai anakku pendapatmu dengan impian itu?" Qala ya abati, jawabnya anaknya, "Wahai bapakku, if'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau nanti akan mendapatiku menjadi orang-orang yang bersabar." Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesabaran ini menimbulkan kesuksesan. Ketika orang mau bersabar menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sukses karena kita sabar. Bapak-bapak yang sudah sepuh, beliau bersabar untuk tetap hidup. Seandainya beliau tidak bersabar, maka kecil pun dia ingin mati. Dewasa bersabar, maka kalau dewasa dia ingin meninggal dunia, dia tidak akan sampai umur sekian. Maka kesabaran itu akan membawa kesuksesan. Bagi orang-orang yang sabar, dia akan diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengganjar ganjaran yang tidak ada batasnya bagi orang-orang yang mau bersabar di jalannya. Bersabar, kata ulama, yuqassim ila salas, dibagi menjadi 3. Sabar di taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun ujian yang diberikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, walladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ketika saya dan antum diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kita akan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicap sebagai orang yang mendapat hidayah. Sabarlah untuk taat kepada Allah. Sabar untuk tidak bermaksiat. Ketika kita diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan bermaksiat. Ketika musibah bertubi-tubi, jangan tinggalkan itu ketaatan kepada Allah. Jangan melakukan kemaksiatan. Dikira dengan melakukan kemaksiatan akan selesai problem yang kita hadapi. La abada, tidak akan selamanya. Bersabar untuk tidak melakukan kemaksiatan adalah itu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah bersabar dengan takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita semua punya takdir. Kita semua diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing punya kelebihan yang berbeda dengan yang lainnya. Tinggal kita bisa memanfaatkannya atau tidak. Maka bersabarlah dengan kondisi yang seperti itu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah keikhlasan. Ketika kita beramal karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengganjarnya. Ketika orang beramal tidak karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencatatkannya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan kita ini tergantung kepada niat-niatan kita masing-masing. Panjenengan berbuat baik kepada orang tua, panjenengan berbuat baik kepada tetangga, niatnya kalau Allah Subhanahu wa taala akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, niatnya untuk agar disanjung, dapatnya hanya sanjungan. Wa fil akhirati la yasalahu baq. Di dalam akhirat nanti tidak ada bagian baginya. Na'udzubillah min syarri dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat tadi, sebagai orang tua mesti harus berkomunikasi dengan anak. Nabi Ibrahim berkomunikasi dengan anaknya. Jangan sampai yang terjadi sekarang ini, orang berdekat-dekat dengan anaknya, tapi mereka punya pikiran masing-masing. Sebelahnya anaknya, sebelahnya istrinya, tapi mereka membawa HP masing-masing, arahnya ke arah yang berbeda-beda. Tidak ada kesatuan di dalam rumah tangga tersebut. Maka Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita semua, wahai anakku, diajar komunikasi. Sudahkah kita komunikasi kepada anak-anak kita? Selama satu hari berapa kali kita komunikasi dengan anak-anaknya, dengan anak-anak kita? Berapa kali kita komunikasi dengan HP kita? Kalau kita seringkali setiap hari berkomunikasi dengan HP kita, sementara anak-anak kita biarkan, kita jadi orang tua seperti apa? Apakah kita menjadi orang tua yang bisa diteladani? Apakah menjadi orang tua yang patut dicontoh? Apakah menjadi orang tua yang bisa mengarahkan anaknya? Sementara kita sibuk dengan nabi kita masing-masing. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ilmu. Ketika seseorang punya ilmu, maka dia akan tahu apa yang dia harus kerjakan, maka dia akan paham dengan apa yang harus dilakukan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bertanya kepada anaknya, berkomunikasi kepada anaknya. Panggilan yang baik kepada anaknya lah, ya bunayya. Sementara saya sendiri dan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, sudahkah memanggil anak-anak kita, anak-anak kita yang kita cintai menjadi buah hati kita, menjadi harapan kita, menjadi tulang punggung kita nanti ketika kita sudah sepuh? Apakah kita memanggil mereka dengan panggilan yang baik? Sekarang kita dengar panggilan orang tua, panggilan yang tidak baik. Na'udzubillah min syarri dzalik. Hendaklah yang hadir ini, saya sendiri menjadi orang tua yang bisa dibanggakan oleh anak-anak kita. Allahumma amin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ketaatan anak kepada orang tua. Sekarang kita melihat fenomena yang ada di sekeliling kita saja, atau bahkan keluarga kita sendiri. Ketika kita memanggil anak, wahai anakku tolong belikan roti. Wahai anak tolong belikan roti. Wahai anak tolong belikan roti. Anak tidak menjawab karena sibuk dengan apa yang ada di depannya, HP. Tapi Nabi Ismail dipanggil oleh ayahnya, wahai anakku, ladai ya abi, ladai ya. Subhanallah. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena orang tuanya adalah saleh dan salihah. Wa kana abuhuma salihah. Kalau kita ingin menjadikan anak-anak kita baik, tentunya kita baik dulu. Bagaimana bisa kita menjadi orang yang menginginkan anak kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, menjadi orang-orang yang cerdas, menjadi orang-orang yang punya akhlak dan adab, sementara na'udzubillah min syarri dzalik, na'udzubillah min syarri dzalik, na'udzubillah min syarri dzalik. Diri kita tidak mau menjadi orang-orang yang punya akhlak dan adab. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Bagaimana ketika kita menginginkan itu? Allah memberikan solusi, yaitu agar kita menjadi orang-orang yang mau mendengarkan, menjadi orang-orang yang mau berpikir, menjadi orang-orang yang mau mentaati, melihat apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-A'raf ayat 109 Allah mengatakan, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Mereka orang-orang yang diberi fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala,
berupa hati. Hati ini fungsinya untuk memahami segala sesuatu. Diberi mata, mata ini untuk melihat ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Diberi telinga, telinga ini untuk mendengarkan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Sementara ketika kita diberi informasi agama, diberi informasi akhlak adab, hati kita tidak mau memahaminya, mata kita tidak mau melihatnya, telinga kita tidak mau mendengarkannya. Dimatikan itu informasi yang berkaitan dengan akhlak dan adab, dimatikan itu informasi yang berkaitan dengan kebaikan. Maka mereka itu seperti binatang, kata Allah Subhanahu wa taala. Binatang itu ketika kita panggil, wahai kerbau, wahai kambing, hal yasma' la abada illa ma yasma'. Dia tidak akan pernah mendengar dan tidak akan bisa memahami maksud kita kecuali dia mendengar seperti biasanya saja. Tapi berbeda ketika kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akal, hati. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita mau menggunakan hati kita, mau mempelajari ayat-ayatnya Allah, Allah sudah mengatakan Al-Qur'an huwa syifaa'un. Dia menjadi obat penawar di dalam hati kita. Ketika hati kita sudah bersih, ketika hati kita sudah sehat, ketika hati kita sudah murni, maka Allah mengatakan selanjutnya hudan. Allah akan berikan hidayah itu. Hati bersih, hati sudah terhindar dari kesakitan, hati yang sudah salim, hati yang sudah sehat, maka dia akan mudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah akan datang, salat dikerjakan, puasa dikerjakan, beramal saleh yang lainnya dia kerjakan. Ketika orang sudah begitu, maka Allah katakan wa rahmah, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah puncaknya ridho Allah Subhanahu wa taala. Orang beramal sebesar apapun, orang beramal sebanyak apapun, orang beramal sekuat tenaga dia, kalau tidak dibelas kasihani oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa masuk jannah. Dan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah belas kasih? Karena melihat hambanya mau berusaha. Usaha yang sedikit kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengganjar begitu besar. Maka orang berusaha, i'malu fa kullu muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah kita, karena nanti akan ditunjukkan mana jalan masuk surga. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah sifat yang ketika kita mau menjalankannya, kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Ketika kita mau beriman kepada Allah, yakin adanya Allah Subhanahu wa taala, yakin adanya hari berbangkit, yakin adanya kiamat, maka itu kesuksesan yang besar. Yang kedua adalah mencari ilmu. Ketika antum dan saya ini mau mencari ilmu, seluruh makhluk yang ada di bumi ini mendoakan, memintakan ampun kepada orang tersebut. Ma istama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala. Tidak akan berkumpul banyak orang yang ada di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala, yatadarasuna al-Qur'an, yaqra'una al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, illa kecuali mereka akan diberi hafathumul malaikah, akan dilindungi oleh malaikat, wasiyah wa ghasiyatuhumur rahmah, dilingkupi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa mutma'inna fil qalb, diberi ketenangan di dalam hati. Yang terakhir adalah yazkurullaha subhanahu wa ta'ala amama makhlukis sama. Allah akan menyebut nama-nama dia di langit sana. Nama-nama ini fungsinya adalah ketika kita meninggal dunia, nanti arwah kita akan dinaikkan oleh malaikat dan ditanya, siapa yang bersama kamu? Fulan bin Fulan. Oh, maktuf di sana, namanya sudah ada, masuk. Tapi ketika kita tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah belajar Al-Quran, maka tidak akan pernah nama-nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat tidak pernah dan tidak mencatatnya. Na'udzubillah min syarri. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang diberikan oleh Allah, kata Rasulullah, bukan harta yang banyak, bukan jabatan yang tinggi, bukan gelar, bukan doktor, bukan profesor, dan gelar-gelar yang lainnya, LCSI, MNC, Al-Hafidh dan sebagainya. Bukan. May yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Ketika seseorang dikehendaki oleh Allah baik, dia menjadi orang yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipahamkan dia kepada agama. Belajar agama dia sangat senang sehingga mau memahaminya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Al-Quran diturunkan bukan untuk menyusahkan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Tidak aku turunkan Al-Quran ini untuk menyusahkan kalian. Tidak, bahkan usli yusra. Usli di situ satu, yusra. Persoalan yang diberikan, jalan-jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifat diselesaikan dengan nakirah. Artinya kita punya satu persoalan, makhraj dari Allah Subhanahu wa taala, jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Kecil tidak. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Bagaimana ketika kita tidak mau belajar Al-Qur'an? Maka Allah mengatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamah." Bagi orang yang tidak mau belajar Al-Qur'an, maka nanti dia akan menjadi orang-orang yang susah hidupnya. Kaya tapi susah. Punya jabatan, tidak ada ketenangan pada dirinya. Tanah yang luas, dia selalu kekurangan. Karena ma'isyatan dhanka, tidak ada ketenangan di dalam dirinya. Hidupnya susah meskipun dicukupi, meskipun di hadapannya harta yang banyak. Nanti ketika di akhirat, ma'afna anni maliya halaka anni sultaniya khuduhu faghullu thumma jahima sallu thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an fasluku innahu kana la yu'minu billahil azim. Orang-orang yang nanti menerima catatan perbuatannya dengan tangan kirinya, maka dia nanti akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tengkuknya gini, kemudian dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh tubuhnya. Rantai itu dimasukkan lewat tubuhnya, keluar dari mulutnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Nauzubillah min syarri. Sebabnya adalah mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan untuk belajar Al-Qur'an, tidak mau. Maka kehidupannya di akhirat, kaum muslimin, di dunia sudah susah, di akhirat wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Najma'u jumlan, dikumpulkan dalam keadaan la yubsiru, tidak bisa melihat. Padahal alat yang untuk bisa melihat, kita bisa menikmati indahnya sesuatu dengan mata. Indahnya gunung, indahnya cantiknya istri kita, gantengnya suami kita, adanya mata. Tapi kalau tidak ada, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Untuk khutbah yang terakhir kepada ibu-ibu dan kaum perempuan, saya nasihatkan untuk kita semua dan khususnya kepada ibu-ibu agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada keutamaan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza salat mar'atu khamsan, ketika seorang perempuan ini bisa menjalankan sholat 5 waktu, wasamat syahraha, dan dia puasa di bulan Ramadan, wahifat zaujaha, dan dia itu hafizat zaujaha, dia menjaga harta suaminya, qilalaha, dikatakan kepadanya, udkhuli al-jannah, kamu masalah ke dalam jannah, min ayyu abwab jannah syi'ti, terserah kamu mau masuk ke dalam jannah lewat mana saja. Subhanallah. Ini bagi semua perempuan yang dia mau menjalankan sholat 5 waktu, yang dia mau puasa Ramadan, yang ketika dia diberi amanah harta, dia mau menjaganya dengan sebaik-baiknya. Maka Rasulullah SAW mengabarkan dia, silakan kamu masuk, udkhuli al-jannah min ayyi syi', terserah kamu. Abwabul jannah, bukan babun tapi abwab, jamak dari pintu. Kalau laki-laki tidak diberi. Orang-orang yang bisa masuk beberapa pintu adalah hanya tertentu saja. Di antara orang yang setelah berwudu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah orang yang setelah mendengar adzan dia mengikuti adzannya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu jarang orang mau melakukannya. Mendengar adzan seakan-akan dia tidak pernah mendengarkan dan tidak mau mengikuti dan tidak berdoa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, saya harap kepada saya pribadi dan dengan semua yang hadir, setelah ini kita mau mendengarkan adzan dan mau mengikutinya dan berdoa. Setelah ini kita berwudu dengan baik dan berdoa. Setelah ini kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Siap? Jangan semua? Siap? Siap.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar wa la ilaha. Nasihat yang kedua bagi ibu-ibu dan kaum putri, ada jaminan surga bagi ibu-ibu untuk taat kepada suaminya itu diberikan jannah. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radhin dakhalat jannah. Siapa saja perempuan yang dia meninggal dan suaminya ridho kepada dia, maka perempuan tersebut adalah akan masuk ke dalam jannah. Ridho di sini adalah menerima, longgar hatinya, memaafkan kesalahan-kesalahan istrinya yang dia perbuat. Kenapa? Karena kebanyakan istri tidak bisa bersyukur kepada Allah. Yang hadir ini saya kira orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya berharap pada kita semua, saya dan jenengan semua, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khotbah yang singkat ini menjadi motivasi kita, menjadi penggerak kita untuk mau belajar Al-Qur'an, sehingga kita paham tentang siapa itu Nabi Ibrahim, siapa itu Nabi Ismail, siapa itu nabi-nabi yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu kita akan paham bagaimana kita harus melangkahkan kaki kita, apa yang harus kita program untuk hidup kita. Karena hidup ini tidak akan selama-lamanya, pasti akan mati dan pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun yang antum kerjakan, sekecil apapun yang saya kerjakan, sekecil apapun harta kita, sedikit sekali harta kita, banyak sekali harta kita, omongan kita sedikit, pembicaraan kita banyak, diminta pertanggungjawaban jawab oleh Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dari masing-masing saya pribadi dan penjenengan semua akan ditanya tentang kepemimpinan penjenengan. Sudah memimpin diri kita sendiri dengan baik atau tidak? Sudah belajar Al-Quran atau belum? Sudah membaca hadis atau belum? Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang tidak berkenan apa yang saya sampaikan. Saya pasrahkan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya sendiri dan penjenengan menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin. Menjadi orang-orang yang saleh dan salihah. Allahumma amin. Menjadi keluarga yang pribadi-pribadi yang berakhlak baik, berakhlak dan beradab. Menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa. Ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna al-kitab, Allahumma aslih lana fid dinina wa wasi' lana fid darina wa barik lana fi rizqina, Allahumma afriq 'alaina as-sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan muttaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna min ahli jannah firdaus ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ihmalina fi hayatina wa fi kulli fina ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعلنا من أهل جنة فردوس يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومن جميع المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومن جميع المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومن جميع المسلمين. اللهم انصر مستضعفين من المؤمنين والمسلمين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في هذا المكان وأهله. اللهم بارك في هذا المكان وأهله. Jebres Pucang Sawit. Allahumma barik fi Pucang Sawit wa ahlahu. Allahumma barik fi hadzal makan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, lembutkanlah hati kami yang hadir di sini. Berilah kelembutan hati, longgarkanlah hati kami, luaskanlah rezeki kami dengan lancar, banyak dan barokah ya arhamar rahimin. Jadikanlah istri-istri kami istri yang salehah. Jadikanlah suami-suami kami suami yang saleh. Jadikanlah keturunan kami keturunan yang saleh dan salehah.
Ampunilah orang tua kami ya arhamar rahimin. Berilah negeri ini negeri yang baik, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, berkailah negeri kami, berkailah daerah ini, Pucang Sawit, Jebres ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan saya kepada saya pribadi dan penjenengan semua, ini adalah hari yang bagus, yaitu amalan yang paling bagus di hari ini adalah mengalirkan darah korban. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, silahkan yang punya kesempatan untuk berkorban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.